Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saya ingin berbagi atau sharing tentang strategi pembelajaran dan motivasi belajar. Poin pembelajaran dan motivasi yang dibahas itu hanya 4 saja. Satu, tujuan umum. Yang kedua, keterampilan manajerial. Yang ketiga, keterampilan proses belajar. Dan keempat, keterampilan komunikasi. Tujuan umum, belajar sepanjang masa adalah salah satu investasi masa kini dan masa depan. Tujuan pembelajaran adalah peningkatan. Peningkatan apa? Di sini ada 5 poin. Satu adalah knowledge atau pengetahuan, kedua skill atau keterampilan, ketiga teknik, keempat attitude atau sikap, kelima experience atau pengalaman. Yang kedua, keterampilan manajerial. Ada 2 poin yang paling penting, yaitu motivasi tinggi pada setiap target pencapaian. Aspek poinnya yaitu A, harus realistik, B, harus terukur, C, harus spesifik, dan D, harus fleksibel. Dengan 4 poin ini, insya Allah pencapaian target akan mudah dilaksanakan. Yang kedua adalah tentang manajemen waktu. Satu, kita harus buat daftar kegiatan. Yang kedua, kita harus buat skala prioritas. Yang ketiga, kita harus perkirakan kebutuhan waktu. Yang keempat, kita alokasikan waktu. Dan kelima, kita harus mengevaluasi. Masih dalam keterampilan manajerial, yaitu tentang manajemen stres. A, kita harus berbagi tanggung jawab pada pelajar. B, membuat perencanaan yang cermat. C, kita harus mengenali masalah dan penyebab. D, kita menyelesaikan masalah yang sesungguhnya. E, kita harus ganti suasana. Dan F, mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketiga, keterampilan proses belajar. Satu, cara-cara belajar. Ada 3 poin penting. Yang pertama, cara penerimaan informasi. Yang kedua, dominasi otak. Yang ketiga, kemandirian. Cara penerimaan informasi ini terdiri dari visual, auditori, dan kinestik. Yang kedua, dominasi otak. Itu dominasi otak kanan dan dominasi otak kiri. Cara belajar nanti adalah kemandirian dengan belajar berkelompok atau belajar mandiri. Masih tentang keterampilan proses belajar, yaitu metode membaca. Metode ini cukup dikenal sebelum kita belajar, ada yang disebut termin SQRRR, yaitu S pertama itu survei, yang kedua question, ketiga read, keempat recite, dan kelima review. Artinya sebelum kita membaca buku, ya kita harus mensurvei dulu, yaitu kita bisa membaca outline di belakang, di belakang suatu buku, atau kita membaca pembukaan makalah
buku, setelah itu kita baru membaca. Dilanjutkan, kita harus mengulang dan mereview. Bagian keempat, keterampilan komunikasi. Satu adalah penyajian materi. Poin-poinnya adalah A. Gunakan ilustrasi dan animasi. B. Tampilkan yang inti-inti saja. C. Buat semudah mungkin untuk dimengerti. Yang kedua adalah seni presentasi. Poin-poinnya adalah pembukaan yang menarik, kontak mata, tidak sekedar membacakan, memahami materi, atur suara dan intonasi, hindari gerak yang tidak perlu. Dari presentasi yang singkat ini bisa saya simpulkan adalah pendidikan belajar dan mengajar adalah sepanjang hidup kita. Kalau kita berhenti belajar, maka jiwa kita akan mati. Dan kalau kita tidak mengajar, maka ilmu tersebut tidak memberi kebahagiaan buat kita. Bantu dan mudahkanlah, serta buatlah orang yang belajar berbahagia. Insya Allah menjadi amalia di dunia dan di akhirat.